A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa usalli wa usallimu ala Muhammadin khairi khalqih wa abdih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du. Om Dona, jangan ngantuk. Oh, sakit. Semoga segera diberikan kesembuhan. Semoga yang sakit, yang kurang fit, yang tidak enak badan, segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga penyakit itu menjadi penggugur dosa-dosa kita di masa lalu. Bahas-bahas tentang penyakit ini. Kita masuk ke tafsir surat Yusuf ayat 18. Quran surat 12 ayat 18. Ayat 18. Ini Yusuf. Quran surat 12 ayat 18 ini menceritakan tentang kesabaran Nabi Yakub alaihi salam. Kesabaran Nabi Yakub alaihi salam ketika mendapat kabar berita bahwa Yusuf sudah mati dimakan serigala. Kata Allah Subhanahu wa taala mencoba memotret kisah ini. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, qala bal sawwalat lakum anfusukum amran fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Yakub berkata, jadi Yakub berkata kepada anak-anaknya yang lain yang datang membawa kabar bohong dengan tangan yang penuh dengan darah buatan dari tomat-tomat atau apa itu yang dibuat seperti darah. Yakub berkata kepada anak-anaknya yang lain, saudara-saudaranya Yusuf, sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maksudnya para saudara-saudaranya Yusuf ini tidak senang dengan keadaan Yusuf yang kelihatannya mereka, kok ayah kami ini Nabi Yakub lebih cinta sama Yusuf daripada yang lain kami ini bersebelas. Lebih sayang sama Yusuf daripada kepada kami. Makanya mereka buat makar bagaimana supaya menghilangkan Yusuf, menghapus Yusuf. Dan akhirnya setelah beberapa kali musyawarah di antara mereka, disepakati buang saja ke sumur. Ajak jalan keluar, buang ke sumur. Habis itu kita mengaku kalau dimakan serigala. Maka perbuatan ini menurut saudara-saudara Yusuf yang lain itu baik. Tapi kata Nabi Yakub, perbuatan buruk inilah yang menurut kalian baik.
Karena Nabi Yakub sebenarnya tahu Yusuf tidak mati. Yusuf belum mati. Maka kata Nabi Yakub, fasobrun jamil. Hanya bersabar itulah yang terbaik bagiku. Sobrun jamil. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap dari kita pasti pernah punya masalah. Setiap kita pasti memiliki masalah dalam kehidupan. Waalaikumsalam. Mari. Tidak mungkin ada orang tidak memiliki masalah sama sekali dalam kehidupannya ketika dia sudah masuk usia dewasa dan seterusnya. Entah itu masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah dengan keluarga, anak sama orang tua dengan anak, masalah dengan teman di kantor, masalah dengan tetangga. Pasti kita pernah punya masalah. Dan pasti ada dalam kehidupan kita itu masalah yang betul-betul sangat besar yang pernah kita lewati. Maka kalau orang yang beriman, orang yang benar imannya, orang yang kuat imannya, kalau pas lagi dihadapkan dengan masalah, dia tahu kata kuncinya. Ini, sobrun jamil. Apa? Sobrun jamil. Seperti Nabi Yakub berkata ketika anaknya Yusuf dikatakan mati oleh saudara-saudaranya yang lain. Bayangkan Bapak Ibu, sedihnya Nabi Yakub itu dengan kepergian Yusuf, kemudian setelah itu disusul dengan kepergian Bunyamin. Itu Nabi Yakub menangis sampai matanya itu buta. Sampai pandangannya itu kabur. Dari yang hitam jadi putih. Menangis terus. Awalnya penglihatannya dulu diambil. Penglihatan beliau dulu diambil sama Allah. Karena saking banyaknya menangis ini kehilangan Yusuf. Kemudian setelah beberapa tahun setelahnya, belum selesai dari kehilangan Yusuf, Bunyamin lagi diambil. Ketika Bunyamin diambil lagi, tulang belakang beliau itu sampai bengkok. Karena saking bersedih sekali begini, bersedih terus gini, ya Allah. Penglihatan sudah tidak ada, tulang belakang pun sudah jadi bengkok. Bisa kita bayangkan ini seberapa sedihnya Nabi Yakub. Kita sesedih-sedih apapun tidak sampai penglihatan kita itu hilang. Motor diambil sama debit kolektor misalnya. Makanya jangan riba. Sedih, marah-marah, tapi tidak sampai juga menangisnya itu sampai putih matanya, hilang penglihatan, tidak ada.
Tapi Nabi Yakub beda. Saking sedihnya kehilangan Yusuf, itu hilang penglihatannya. Kemudian beberapa tahun setelahnya diambil lagi Bunyamin sampai bengkok tulang belakangnya. Tapi beliau sobrun jamil. Orang beriman, orang yang benar imannya, tahu kepada siapa harus mengadu. Ya Allah, saya ini lagi bermasalah dengan keadaan keluarga saya. Hanya sama Engkau ya Allah, saya mengadu semua kesusahan dan kesulitan saya. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Ini ada di surat Yusuf ayat 86. Yusuf 86. Quran surat nomor 12 ayat 86. Hanya kepada Allah saya mengadukan semua kesulitan dan kesedihan saya. Orang beriman, Bapak Ibu, orang yang betul-betul hatinya itu tidak terikat sama sekali dengan makhluk, tidak pernah berharap sekali sama manusia, sedikit pun tidak ada harapannya ke manusia, dia tahu kepada siapa harus kembali. Dia tahu kepada siapa tempat curhat paling bagus. Dia tahu kepada siapa berharap, dia tahu kepada siapa meminta. Bapak Ibu pernah dengar nama Umar bin Khattab? Pernah dengar nama Umar bin Khattab kan? Yang sampai di berita kita itu bagaimana Umar bin Khattab? Orangnya tinggi, besar, tegas, kuat. Itu Umar. Tidak ada sahabat Nabi dapat kabar gembira, kamu dijamin masuk surga. Kemudian orang yang menyampaikan kabar gembira itu dipukul dadanya sampai jatuh. Kecuali Umar. Jadi ada seorang sahabat Nabi mendengar bahwasanya Rasulullah mengatakan Umar adalah termasuk ahli surga. Kemudian dia cepat-cepat buru-buru cari Umar bin Khattab, ketemu di tengah jalan, Rasulullah menyampaikan kamu adalah ahli surga. Bukannya senang, cara beliau mengekspresikannya beda. Dihantam satu kali itu sahabat di dada, buk, sampai jatuh. Langsung sahabat ini takut, kembali lagi ke Rasulullah, mengadu. Ya Rasulullah, Umar saya sampaikan seperti ini kok saya malah dapat pukul. Disampaikan berita baik kok saya malah dapat pukul sama Umar. Ternyata Umar menyusul klarifikasi. Rasulullah, jangan sampaikan seperti itu. Saya khawatir kalau saya dengar kabar seperti itu, saya jadinya bermalas-malasan. Sudah ahli surga, Rasulullah jamin ahli surga, buat apa lagi saya sholat? Buat apa lagi saya puasa? Ngapain saya sedekah? Ngapain saya jihad? Gitu maksudnya. Itu Umar. Keberaniannya, ketegasannya. Bayangkan, ketika Umar menjabat, itu terjadi perluasan Mekah. Terjadi perluasan daerah Masjidil Haram. Ini Masjidil Haram, Ibu Desi. Dulu Ka'bah itu, di sekitar Ka'bah itu masih banyak rumah-rumah. Hanya beberapa meter saja tempat untuk tawaf. Tidak seluas sekarang. Dan perluasan itu tempat tawaf pertama kali dilakukan di zaman Umar. Mungkin saya pernah ceritain. Pernah saya cerita. Dan dalam hukum Islam, seorang pemimpin boleh saja untuk menjatuhi hukuman gusur, rubuhkan rumah-rumah warga kalau memang itu untuk masjid atau kepentingan umum. Di zaman Umar,
Ketika umat Islam makin banyak datang ke Masjidil Haram untuk umroh dan juga haji, akhirnya memutuskan untuk rumah-rumah yang ada di sekitar gusur, ganti di tempat yang baru. Tidak ada sahabat yang berani protes. Tidak ada sahabat yang berani protes. Pas giliran Utsman bin Affan menjabat, melakukan hal yang sama, semua datang protes ke Utsman. Rumah saya ini bagaimana, mau diganti rugi, ganti untung apa dan lain segala macam. Langsung Utsman berkata begini, kalian waktu Umar bilang gusur tidak ada mau lawan, tidak ada mau komplain. Giliran saya, karena kalian tahu saya itu orangnya lembut, sabar, kalian komplain ke saya. Sudah tetap gusur gitu. Tapi dari sini kebayang ya bagaimana Umar itu, kepribadiannya, ketegasannya. Tapi sekelas Umar bin Khattab pun pernah satu kali didapat mengadu, nangis. Kita itu kalau misalnya lagi punya masalah yang berat sekali, kemudian berdoa sama Allah dengan suara-suara kecil, itu suara-suara kecil kita yang tidak mau ditahu sama orang lain, bahkan sama pasangan kita sendiri mungkin, sedang sholat malam atau sholat duha atau sholat apa. Ya Allah, angkatlah masalah saya ini ya Allah. Sekelas Umar pernah ketahuan, kedapatan sama sahabat yang lain mengadu seperti itu. Tapi lihat bagaimana Umar mengadu. Kapan didapat Umar mengadu? Di waktu sholat subuh, ketika sedang membaca surat Yusuf. Sampai ke ayat ini langsung Umar itu dalam terdengar suara kecilnya, innama ashku bathi wa huzni ilallah, ya Allah, hanya kepada Engkau saya mengadukan semua keluh kesahku, hanya kepada Engkau saya mengadukan semua kesedihanku, hanya kepada Engkau ya Allah. Terdengar itu suara beliau yang kecil mengadu, meminta sama Allah, merengek. Sekelas Umar merengek. Tapi merengeknya hanya sama Allah. Dia tidak pernah menampakkan keluh kesahnya, kesedihannya kepada orang lain. Karena orang lain belum tentu sama, Bapak Ibu. Belum tentu sama menanggapi kesedihan kita. Ada orang lain yang betul-betul sefrekuensi. Saudaranya kena musibah, dia menyabarkan. Tapi ada juga orang lain tidak sefrekuensi. Saudaranya kena musibah, di belakang saudaranya bilang, tobat. So itu ngana dikasih tahu batu gitu. Tobat, maksudnya dia senang di atas penderitaan orang lain. Ada yang seperti itu. Makanya kalau sedih-sedih itu jangan diumbar, apalagi di media sosial. Orang sedih kok curhatnya di media sosial. Aduh, hari ini cuma makan nasi sama telur guys. Terus kenapa? Bapak Ibu punya anak semua. Alhamdulillah punya anak semua. Anak-anak itu sukanya apa? Main. Kayak Rizky tadi, gitu. Sukanya main. Bahkan diam saja di situ, itu meja-meja kecil bisa jadi permainan. Itu jendela tak buka bisa jadi permainan. Ini gorden ini bisa jadi permainan. Baru dibilang. Masjid bisa jadi permainan. Itu anak kecil. Dunianya
bermain. Terus anak kecil kalau pas lagi bermain tiba-tiba kesandung jatuh. Nah, nangis. Nangis, datang ngadu ke orang tuanya. Yang disalahkan batunya. Anak kecil ada masalah nangis ngadu ke orang tua. Berarti kalau ada orang tua dewasa, ya kan, punya masalah nangis ngadu ke media sosial, dia masih anak-anak. Betul? Iya. Yang begitu cuma anak-anak. Iya kan, ngadu-ngadu, ngumbar-ngumbar kesedihan itu cuma anak-anak. Anak-anak itu kalau ngadu tengah jalan, nangis tengah jalan, enggak malu dia. Enggak malu. Orang tua malu mau nangis tengah jalan, malu. Apalagi dilihat banyak orang di media sosial, malu dong. Ini orang tua atau anak-anak? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau orang beriman itu beda. Orang yang yakin percaya sama Allah itu beda. Dia tahu kemana tempat curhat paling baik. Dia tahu kemana tempat mengadu paling baik. Kemana? Kepada siapa? Kepada Allah. Biarkan orang di luar tuh tahu kalau kita tuh senang. Tahu senangnya aja. Tidak perlu tahu bagaimana susahnya kita di belakang. Biarkan orang lain tuh lihat, ih, ini Ustadz ini ketawa terus, gitu. Kayak tidak ada susah. Itu orang beriman. Tapi ketika malam mulai datang, kita tinggal di rumah sendiri misalnya. Tidak ada lagi orang lain kecuali kita dengan Allah. Itu adalah tempat paling terbaik untuk mengadu. Tempat paling terbaik untuk menangis. Tempat paling terbaik untuk meminta. Permasalahan apapun. Permasalahan apapun yang kita alami, ekonomi, keluarga, anak, terlalu mudah bagi Allah untuk diselesaikan. Terlalu mudah bagi Allah untuk mau menyelesaikan itu. Banyak kita dapatkan di Al-Quran kata-kata innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah maha mampu atas segala sesuatu. Artinya bahasa lainnya terlalu mudah bagi Allah. TMBA, terlalu mudah bagi Allah. Apa? Hutang 200 juta, 500 juta, kecil bagi Allah, kecil. Masalah sama suami, hubungan tidak bagus, kecil bagi Allah untuk menyelesaikan itu. Untuk memberikan jalan keluar itu kecil, mudah. Anak-anak yang bisa diatur. Kalau kita meminta betul-betul kepada Allah, tidak ada yang mustahil. Siti Maryam, Bu, tidak punya suami, bisa hamil, bisa melahirkan Nabi Isa. Terlalu mudah bagi Allah. Terlalu mudah bagi Allah semua permasalahan kita. Terlalu mudah bagi Allah untuk menyelesaikan semua keluh kesah kita.
Untuk sampai masuk kepada tahap fase keyakinan dalam hati kita itu terlalu mudah bagi Allah. Itu butuh kesadaran yang berlapis-lapis. Dimulai dari yang namanya berprasangka baik. Berprasangka baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Allah akan berikan sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Allah akan berikan dalam kehidupan kita sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Kita pikirnya hidup ini kok selalu susah, kok saya selalu sial, ya itu terus yang akan kita dapat. Ana inda zonni abdi bi. Dalam hadis, aku berlaku sesuai prasangka hambaku. Tapi kalau kita pikir Allah pasti kasih jalan keluar untuk saya, pasti masalah ini akan selesai, pasti masalah ini akan ada jalan keluarnya. Allah kasih jalan keluar. Terlalu mudah bagi Allah. Makanya fase yang kedua adalah proses. Proses. Memang setiap masalah itu pasti ada jalan keluarnya, pasti ada masanya, pasti akan ada habisnya. Tapi proses untuk sampai ke jalan keluar itu ada. Contoh, Ibu Desi, sa'i, lari kecil-kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Kalau sekarang enak, so AC, full AC, DP lantai dingin, ubin. Tapi coba kita bayangkan dalam proses sa'i itu, ketika Siti Hajar dibuang, bukan dibuang, ditaruh di tengah gurun pasir dengan anaknya Ismail yang masih kecil, tidak ada orang sama sekali. Karena perintah Allah, bukan karena Nabi Ibrahim ini ayah yang tidak bertanggung jawab. Karena perintah Allah. Air tetek sudah habis. Mau cari air minum supaya bisa bakasi tetek lagi Ismail. Ismail sudah menangis-nangis. Akhirnya jadilah yang namanya ibadah sa'i. Jadi ketika ada di Bukit Sofa, kemudian Siti Hajar lihat ada bayangan air di Bukit Marwah, lari. Sampai di Bukit Marwah ternyata cuma fata morgana. Lihat lagi ternyata ada bayangan air di Bukit Sofa, kembali dari Marwah ke Sofa. Sofa ke Marwah, Marwah ke Sofa, di tengah teriknya panas matahari. Di tengah teriknya panas matahari, seorang perempuan ini, ibu yang baru melahirkan anak, berkali-kali seperti itu, berkali-kali seperti itu. Mata airnya keluar dari mana? Mata air sumur Zam-Zam keluar dari mana? Dari bawah kaki Nabi Ismail. Kira-kira bisa enggak kalau Allah mau langsung munculkan mata air di situ? Bisa enggak? Bisa, tapi Allah ingin lihat dulu prosesnya, bagaimana Siti Hajar melewati proses ini. Allah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari. Ini disebutkan dalam Al-Quran. Kenapa mesti 6 hari? Apakah Allah tidak mampu menciptakan satu kali langsung? Mampu. Tapi itulah mukjizat Al-Quran. Al-Quran itu mukjizat, keajaiban. Setiap katanya itu keajaiban, mukjizat.
Ada kata-kata angka 6 hari itu supaya kita paham. Yang namanya proses itu harus dijalani. Jalan keluar tidak langsung serta-merta muncul kalau tidak berproses. Ya sama seperti kasus Siti Hajar tadi. Keliling bolak-balik Sofa Marwah, naik bukit Sofa Marwah. Itu Sofa Marwah sekarang mungkin sudah agak pendek, sudah nggak terlalu tinggi, nggak terlalu tinggi. Dan itu sudah di keramik sekitarnya. Kenapa di keramik Bapak Ibu? Soalnya banyak orang-orang yang nggak paham datang ke sana, ambil batunya dikit, oh dibilang ini bisa jadi jimat, bisa jadi keberkahan. Ambil batunya dikit, ambil, jadinya habis. Makanya di tehel keliling sama pemerintah Saudi gitu. Untuk menghindari kemusyrikan-kemusyrikan seperti ini. Tapi bisa kita bayangkan bagaimana kalau itu dulu gunung yang utuh, bukit yang utuh, itu bukit. Bahasa kita ini bukit bagaimana tinggi. Coba pergi tinggi deh Bapak Ibu. Bukit satu pohon. Tinggi bukit itu, betul tidak Mama Yana? Tinggi. Bukit satu pohon itu tinggi. Makanya dulu mungkin Sofa dan Marwah itu bukit yang tinggi. Cuma habis dipreteli kecil-kecil batunya, makanya jadi agak pendek sekarang, tidak terlalu tinggi. Betul tidak? Udah sih. Semoga Allah mudahkan kita bisa ziarah ke Mekah ya Allah. Amin. Jadi bisa kita bayangkan bagaimana bentuk awal bukit Sofa Marwah itu tingginya kayak bagaimana. Kalau orang bilang bukit ya itu segitu tingginya bukit itu seperti itu. Siti Hajar keliling itu. Supaya Allah ajarkan sama kita ini loh proses. Jangan mau langsung berharap dapat jalan keluar kalau tidak mau bersabar melewati proses. Kemudian yang ketiga, skor sementara. Skor sementara. Tahu pertandingan bola, Bapak-bapak? Pertandingan bola, Ais tahu pertandingan bola. Kalau dibilang skor sementara itu apa artinya? Skor yang belum final. Berarti masih bisa terjadi apapun. Skor masih sementara 0-0. Itu yang harus kita pahami, bahwa keadaan kita saat ini selama masih hidup adalah skor sementara. Kesedihan, skor sementara, suatu saat akan selesai. Kesenangan, itu skor sementara, suatu saat akan habis. Kebahagiaan masih skor sementara, suatu saat akan habis. Kesulitan itu masih skor sementara, suatu saat akan habis. Maka jangan ada pikiran, saya ini susah terus, sial terus, kenapa selalu hidup ini kayak dapat rasa sempit terus. Itu cuma masih skor sementara Bapak Ibu. Masih skor sementara, belum final. Kemudian yang keempat adalah pasti. Apa itu pasti? Pertolongan Allah amat sangat dekat sekali. Nggak usah saya tulis panjang sekali. Disingkat jadi pasti. Pertolongan Allah amat sangat dekat sekali. Coba ikuti setelah saya Bapak Ibu. Pertolongan Allah amat sangat dekat
dekat sekali. Ini bukan saya yang bilang, bukan Ahsan yang bilang, Allah yang bilang. Al-Baqarah ayat 214. Buka Al-Qur'annya, cari terjemahannya. Cari ayatnya, baca terjemahannya. Al-Baqarah, ini Quran nomor surat 2 ayat 214. 214. Ketika Allah mendengar keluh kesah Rasul dan para sahabat-sahabatnya, hatta yaqula ar-rasulu walladzina ma'ahu mata nasrullah. Ini yang mengadu Rasul. Kalau yang mengadu Rasul, yang notabene itu tugasnya beliau adalah Islam seluruh dunia, berarti permasalahannya besar sekali, kesulitannya berat sekali. Karena yang ngadu ini Rasul. Kesulitan kita tidak sebanding. Permasalahan kita di rumah tidak sebanding dengan permasalahan Rasul. Karena Rasul yang dia pikir umatnya, orang banyak. Kita yang kita pikir cuma satu kepala, istri, anak. Maka ketika Rasul datang mengadu sama Allah dengan begitu banyak permasalahan yang sangat berat beliau rasa, apa jawaban Allah? Ala inna nasrallahi qarib. Pertolongan Allah itu dekat, dekat. Maka itulah muncul kata pasti. Pertolongan Allah amat sangat dekat sekali. Maka ketika kita memiliki kesadaran yang berlapis-lapis seperti ini, keyakinan hati bahwa TMBA terlalu mudah bagi Allah itu akan kuat mengakar dalam hati kita. Tidak ada yang susah bagi Allah, bahkan terlalu mudah bagi Allah. Satu lagi, jam berapa Isya? Ya. Sudah? Sudah masuk. Saya tutup dengan satu hal. Innama yuwaffas sabiruna bighairi hisab. Pahala orang yang sabar itu tidak terbatas. Tidak ada batasan pahala yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang sabar. Tidak ada batasan. Makanya orang yang bersabar selalu dalam hidupnya masuk surga lewat pintu khusus, jalur VVIP. Very very important person. VVIP. Sangat-sangat penting. Orang yang sangat-sangat penting. Very very important person. Very very. Allah sendiri yang bilang, balasan orang yang sabar tidak ada batasnya. Tidak terbatas. Masuk surga lewat pintu khusus. Mau? Sabar dong.
Kemudian dari Sobrun Jamil kita kenal yang namanya TMBA, bahwa semua masalah kita itu terlalu mudah bagi Allah untuk menyelesaikannya. Asalkan kita memiliki kesadaran yang berlapis-lapis. Jangan cuma kue yang berlapis-lapis. Kesadaran juga harus berlapis-lapis. Apa itu kesadaran yang berlapis-lapis? Pertama, prasangka baik sama Allah. Yang kedua, proses. Semua ada prosesnya. Untuk mendapatkan jalan keluar dari permasalahan kita, ada proses yang harus dilewati. Ingat kisahnya Siti Hajar. Keliling Sofa Marwa, panas-panas mau cari air, itu air Zam-Zam keluar dari bawah kakinya Nabi Ismail. Kemudian yang ketiga, skor sementara. Masalah kita itu masih skor sementara, belum skor akhir. Kemudian yang terakhir adalah pasti. Apa pasti? Pertolongan Allah sangat dekat sekali. Semoga apa yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat. Ini semua adalah ilmu yang kami dapatkan dari guru-guru kami, maka beliau-beliaulah yang paling berhak untuk mendapatkan kemuliaan ini. Kami hanya sekedar copy paste menyampaikan saja. Maka semoga yang bermanfaat itu bisa kita kerjakan, dan semoga yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, Allahumma sholli ala Muhammad wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wallahu taala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.